Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya mentes QuickTech 10 car charger untuk mencharging ke device BBK Group. Ada 5 sekitar device BBK Group, mulai dari nanti akan saya tes ke Oppo Reno 3 yang support VOOC 20W. Ini juga ada Realme 9 yang support dari charging 30W. Ada juga ini Oppo A3X yang support Super VOOC 40W. Bahkan nanti ada Vivo V40 Lite yang support flash charging 80W. Masih ada lebih mantap lagi, ada ponsel iQOO Neo 10 yang support flash charging 120W. Seperti apa performa QuickTech car charger ini dalam mencharging ke device BBK Group? Simak videonya. Unboxing car charger QuickTech yang memiliki daya 100W seperti ini. Coba kita cek dari sisi kemasan. Dia terpacking dengan rapi dengan bubble wrap. Saya unboxing sekarang. Sebelumnya kita cek dahulu dari sisi persegelan. Nah, lihat nih ya, dia masih tersegel dengan rapi seperti ini segel plastiknya. Kemudian coba kita cek dari sisi sini. Ini bukan segel tapi dilem. Jadi kita bukanya dari sisi sini. Saya buka sekarang. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian QuickTech 10 car charger yang dikemas dengan box seperti ini, khas QuickTech, kombinasi antara hitam dan warna biru seperti ini. Kemudian di dalamnya ada tempat untuk adapter chargernya atau car charger yang seperti ini. Lalu kita akan dapat ini semacam user manual. Nah, seperti ini user manualnya. Kemudian ini fisik dari QuickTech 10 car charger. Dari sisi tampilan warna menggunakan kombinasi warna silver dan hitam. Ada tulisannya 10, kemudian di sini juga ada tulisannya 10. Lihat ini, dari sisi ini kosong. Dari sisi sini ada tulisannya QuickTech, kemudian ini ada digital display-nya yang bisa menampilkan output dari car chargernya, mulai dari watt dan lain-lain. Kemudian ini sudah built-in kabel. Lihat ini, dia ada magnetnya, bagian USB-C. Lihat dia akan nempel. Nah, seperti ini. Nah, kemudian coba kita lihat dari sisi USB-C, dia warna hitam seperti ini. Ini juga ada USB-A. Jadi totalnya ada 3 port ya, satu built-in kabel, kemudian satu port USB-C dan satu port USB-A. Coba kita cek dari sisi USB-A, dia ini memiliki berapa pin USB-A kan gitu. Sebentar saya ambilkan senter dahulu. Nah, lihat ini, dia memiliki 4 pin USB-A. Terlihat jelas 4 pin ya. Kemudian kita lihat dari sisi spesifikasi yang ada di sini. Nah, lihat ya, sudah terlihat jelas. Ini saya senteri. Dia output built-in kabelnya support 20 volt 4,5 ampere sama dengan 90 watt. Kemudian yang port USB-C atau Type C support 11 volt 3 ampere sama dengan 33 watt. Sama juga USB-A, dia juga support 11 volt 3 ampere sama dengan 33 watt. Total outputnya mencapai hingga 100 watt. Ingat ya, total output. Kalau yang built-in kabel bisa mencapai hingga 90 watt atau Xiaomi Hypercharging 90 watt. Kemudian dari sisi spesifikasi power socketnya, terlihat itu dia support 12 volt sampai 24 volt, ada tulisannya 9,5 ampere. Nah, seperti ini spesifikasi dari power socketnya terkait car charger QuickTech 10 ini. Dilihat dari sisi build quality, lihat tulisan 10 timbul cukup rapi. Dari sisi tulisan yang ada di sini, QuickTech juga sangat rapi. Dari sisi kita lihat yang ada di spesifikasi, lihat tulisannya kecil dan rapi. Kemudian coba dari sisi soketnya ini, kaku, enak, sangat rapat seperti ini ketika kita hubungkan ke soket mobil. Coba dari sisi sini juga enak. Dilihat dari sisi yang lainnya, misalnya hubungan casing satu dengan yang lainnya, lihat ini sangat rapat ya. Nah, rapat. Kemudian kita lihat dari sisi misalnya built-in kabel ini, lihat saya tarik. Sekali tarik langsung tidak kembali, enak. Kemudian coba saya tarik lagi, lihat ini langsung kembali, dan ketika saya lepas dia akan kembali nempel. Ini ada magnetnya, lihat ini. Nah, jadi dari sisi build quality QuickTech sangat bagus. Dilihat dari sisi durability brand QuickTech, saya sudah menggunakan power bank QuickTech ini yang memiliki daya output 150 watt dengan input power bank 90 watt. Usia pakainya 1 tahun lebih. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Coba sampean cek postingan saya terdahulu yang tes ulang pada power bank QuickTech ini. Kemudian coba sekarang saya tes ulang lagi. Lihat dia seperti ini power banknya. Nah, power bank itu masa rusaknya lebih cepat rusak ya daripada adapter charger atau car charger seperti ini, karena dia ada baterainya. Nah, ini contoh. Semakin besar sebuah daya power bank, maka semakin gampang rusak. Ini 1 tahun saya pakai
sampai sekarang masih berfungsi dengan baik, bukan hanya omong saja. Lihat ini, saya buktikan untuk charging misalnya ke ponsel ini ada Xiaomi Redmi Hypercharging 120 Watt. Jadi saya bilang awet itu langsung saya buktikan, bukan hanya katanya kan gitu. Lihat ini, saya menggunakan USB Dr. Cozy biar hasil tesnya sangat jelas, bahkan lebih terang daripada cahaya. Lihat ini, usia pakai 1 tahun lebih. Saya hubungkan sekarang ke ponsel Xiaomi Hypercharging 120 Watt, masih aktif. Ini menggunakan kabel bawaan powerbank. Lihat, nah ya, belum drop. Lihat, tidak saya putus videonya. Nah ya, dengan seluruh daya, ini masih negosiasi daya. Sekarang sudah jalan di 67 Watt, 4 ampere, 79, 84. Nah, usia pakai 1 tahun, belum drop. Jadi, soal durability, brand Cooktek tidak perlu diragukan lagi, sangat awet. Tes lepas colok Cooktek 10 car charger. Nah, seperti ini. Coba saya ada soket seperti ini ya. Lihat ini, saya hubungkan langsung ke soketnya. Langsung nyala. Enak. Jadi, sangat enak bagian soketnya ini. Coba saya cabut lagi. Rapat ya ini. Nah, sangat rapat. Saya suka. Jadi ketika dibawa ke kendaraan dia tidak goncang. Lihat ini sekali lagi saya hubungkan. Langsung nyala. Kemudian coba saya ada lampu seperti ini. Saya tes bagian USB-A-nya. Lihat ini saya hubungkan. Langsung nyala. Enak ya lepas coloknya. Lihat ini saya hubungkan lagi. Nah, langsung nyala. Mungkin coba bagian USB-C-nya. Lihat ini sebentar. Saya pakai OTG. Jadi lepas colok itu sekali colok mak jelek langsung nyala. Lihat ini bagian USB-C-nya 1, 2, 3 langsung nyala. Nah ya, sebentar. Nah coba sekali lagi. Nah langsung nyala. Coba bagian yang buin kabelnya mungkin. Nah sebentar, saya tata dahulu. Nah buin kabelnya saya taruh di OTG ini. Maksud saya lampunya. Nah kemudian coba saya colokin seperti ini. 1, 2, 3 langsung nyala. Saya cabut lagi. Nah lihat. Nah langsung nyala. Jadi dari sisi lepas colok Cooktek sangat enak, sekali colok langsung nyala. Tes tampilan digital display dari Cooktek 10 car charger ini. Lihat ini saya hubungkan seperti apa dia nyalanya. Nah nyalanya dia seperti ini. Kemudian pertama kali dihubungkan dia menampilkan voltase. Lihat contoh ini dia 12,5 volt. Kemudian coba saya misalnya untuk digunakan charging ke ponsel. Ini ada Xiaomi Poco M6 Pro. Ini turbo charging. Maksud saya turbo charging 67 Watt. Lihat saya hubungkan. Nah misalnya lihat ini ya dia. Nah langsung 55 Watt. Nah ketika saya gunakan untuk charging dia dayanya berubah menjadi Watt. Nah dia seperti ini dia. Tadi ketika pertama kali dihubungkan voltase ya. Ketika digunakan untuk charging berubah menjadi Watt. Cukup informatif terkait digital display dari Cooktek 10 car charger ini. Tes protokol saya cepat dengan menggunakan USB Dr. Finissi FNP58. Saya hubungkan dahulu. Pertama saya cek lewat jalur USB-A. Nah ini masuk ke menu fast charging. Saya buat auto detect. Kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Nah lihat ini prosesnya sudah selesai. Dia support mulai dari fast charging Samsung 9 volt, fast charging protokol Huawei maksimal hingga 9 volt. Supercharger protokol Huawei juga aktif. Lihat sampai di 20 Watt ya. Kemudian quick charging 2.0 dan 3.0 diaktif. Lanjut tes lewat jalur USB-C buin kabel. Nah lihat ini sudah selesai. Dia support PD 65 Watt. Kemudian AFC Samsung aktif. Fast charging protokol Huawei aktif. Supercharger protokol Huawei juga aktif. Quick charging 2.0 bahkan 4.0 aktif. Bahkan Boom Express dia aktif. Lanjut kita tes lewat yang bagian port USB-C. Masuk ke auto detect bagian port USB-C. Ini saya menggunakan kabel dari brand Anker Zulu 240 Watt. Nah lihat ini dia support PD 33 Watt. Tadi kalau bukan kabel 65 Watt. Nah lihat Samsung aktif, Huawei Supercharger dan fast charging protokol aktif. Lalu quick charging 2.0 dan 3.0 aktif, QC 4.0 aktif, Boom Express dia tidak aktif. Tes protokol saya cepat dengan menggunakan USB Dr. Cozy. Ini saya tes dari sisi buin kabel saja ya, karena yang utama saya lihat itu port yang paling besar di buin kabel. Sebentar saya masuk ke protokol, lihat ini saya buat auto. Nah seperti ini, kita tunggu sebentar. Nah lihat ini dia, ternyata support PD 65 Watt, PPS-nya 55 Watt. Oh bahkan 90 Watt, lihat ya. Tadi masih loading di 50 Watt, sekarang jalan di 90 Watt. Tadi loadingnya maksud saya 55 Watt. Nah lihat, cukup bagus. Kemudian untuk voltasenya dia support 5 volt sampai 20 volt. PPS-nya lihat ini. Dia support PPS 11 volt 5 ampere atau 20 volt 4,5.
Kemudian support quick charging 2.0 dan 3.0 ada tulisannya Mi. Mungkin maksudnya untuk Xiaomi ekosistem. Jadi ini hasil dari lewat USB Dr. Cozy X1. Tes protokol isi cepat dengan menggunakan USB Dr. Witron. Sebentar, saya ini belum hafal struktur navigasinya. Lihat nih ya, saya masuk ke fast charging, saya buat auto detect, saya buat settingan defaultnya saja. Lihat, dia masih loading. Kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Lihat, prosesnya sudah selesai, tulisannya PD 65W, kemudian fix 65W, dan PPS 55W. Apple support battery charging, support ini QC 2.0, support 12V, 3.0, support 12V juga. QC 4 Plus ada, AFC 12V aktif, fast charging protokol aktif 12V, kemudian supercharger protokol aktif juga 22W. Coba saya klik bagian ininya. Nah, lihat. Ini bagian PD kira-kira ya, struktur daya PD. Dia paling tinggi support 11V di 5A. Nah, ini hasil dari tes dengan menggunakan USB Dr. Witron. Tes protokol saya dapat dengan menggunakan USB Dr. PowerZ. Lihat nih, saya masuk ke auto. Nah, masuk ke auto detect. Nah, kita tunggu sebentar dengan USB Dr. PowerZ. Tes sudah selesai. Lihat ini dia support quick charging 3.0 sampai 12V, fast charging protokol juga support 12V, kemudian supercharger protokol support 22. Terlihat ya, lihat itu. Kemudian AFC Samsung support 12V, PD 65W, Xiaomi 90W. Terlihat jelas. Kemudian Apple juga aktif. Kemudian coba saya klik bagian PD-nya ini. Nah, ini dia struktur detailnya. PD-nya 65W. Nah, kemudian kalau di 60W itu 20V 3,25A. PPS-nya support 11V sampai 5A ini ya. Kemudian support Xiaomi maksimal 90W PPS-nya ini. 4,5A 20V. Cukup bagus. Dia support Xiaomi 90W. Tes PD trigger car charger QuickTech 10. Ini saya masuk ke menu fast charging. Lihat ini, masuk ke PD trigger. Nah, seperti ini. Kita tunggu sebentar PD triggernya. Ini yang saya tes PD triggernya yang port utama ya. Port utamanya ini puin kabel. Lihat, dia PD triggernya hasilnya seperti ini. Daya paling tinggi dia support hingga 20V 3,25A. Kemudian support ini 11V 5A. Nah, seperti ini hasil dari PD triggernya mencapai maksimal hingga 65W. Tes Ripple car charger QuickTech 10. Pertama coba saya gunakan untuk charging QuickTech 10 dahulu ya. Nanti saya bandingkan dengan adapter charger bawaan Samsung super fast charging 25W. Lihat ini, dari QuickTech 10 dahulu saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Super fast charging aktif start dari baterai 11%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy PPS yang aktif. Dengan seluruh daya, lihat masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai daya maksimal baru kita cek Ripple-nya. Lihat ini dia sudah dayanya di atas 15W. Jadi sudah rasional. Super fast charging 20W aktif, bahkan mencapai di 22, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 39mV. Kita catat 39mV. Coba kita lihat lagi di sini dia mencapai 23W. Kemudian saya ganti dengan adapter charger Samsung. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger Samsung bantuan kabel Anker. Super fast charging aktif start dari baterai 12%. Biarkan ponselnya standby. PPS yang aktif. Kita tunggu sebentar sampai dayanya naik baru kita cek Ripple-nya. Lihat ini dayanya sudah mencapai di 19W 20W PPS yang aktif. Bahkan sudah mencapai di 22W. Saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya. Saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VPP 74mV. Tadi kalau car charger QuickTech mencapai di 40-an ya, atau 39. Jadi nilai Ripple-nya lebih rendah QuickTech dibandingkan dengan Samsung. Semakin rendah nilai Ripple itu, semakin bagus. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20W, saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, lihat ini, kita tunggu sebentar notifikasinya. Start dari baterai 22%, cuma charging saja. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy DC yang aktif dengan seluruh daya 4,9V kali 1,8A sama dengan tadi 9,1W. Coba kita bandingkan dengan display yang ada di sini. Kalau di sini displaynya 9,6, kalau di sini 9,1. Kenapa kok beda? Karena ada resistensi atau hambatan kabel. Jadi pasti dayanya lebih besar yang ada di display QuickTech ini. Lihat. Nah ya, tapi selisihnya cuma sedikit, lumayan.
Jadi akurasinya menurut saya bagus. Kembali lagi ke sini. Dengan seluruh daya 4,9 volt kali 1,8 ya, yang aktif DC. Kemudian saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 18 mV. Kembali lagi ke sini, coba kita lihat stabil di 9,2 watt. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt, saya hubungkan lewat jalur pull-in kabel USB-C ya, pull-in kabelnya ini, atau kabel Type-C, fast charging yang aktif. Start dari baterai 23%, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi PD 3.0 yang aktif. Dengan seluruh daya, lihat ini, 4,9 volt kali 2,7 ampere sama dengan 13,6 watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP cuma 24 mV, sangat rendah nilai VPP-nya atau Ripple-nya. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 13,6 watt. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt, saya hubungkan coba dengan kabel sakti dari brand On Prime. Lihat ini, start dari baterai 20%, VOOC-nya aktif secara tulisan super fast charging. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 4,8 volt kali 1,8 ampere sama dengan 8,9 watt ya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple dahulu, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 17 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 8,9 watt. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dari charging 33 watt, saya hubungkan lewat jalur USB-A dengan kabel robot 120 watt. Lihat ini, start dari baterai 58% yang aktif cuma charging saja, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi DC yang aktif dengan seluruh daya 4,9 volt kali 1,7 ampere sama dengan tadi 8,8 watt ya, lihat nih. Sekarang saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 31 mV. Coba kembali lagi ini, nah turun bahkan ini di 23 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dari charging 33 watt, saya hubungkan lewat pull-in kabel. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 59%, indikator yang aktif cuma charging saja, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi DC yang aktif dengan seluruh daya 5 volt kali 1,7. Lihat, dia turun. Nah, kembali lagi ke daya stabil 8,9 watt ya yang aktif DC. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 13 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 8,9 watt. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dari charging 33 watt, saya hubungkan dengan kombinasi kabel sakti. Lihat ini, start dari baterai 59%, ada desimalnya dari charging aktif, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi DC yang aktif dengan seluruh daya 9,3 volt kali 2,3 ampere sama dengan 22 watt, setara dengan menggunakan kabel charger plus adapter bahan ponsel sedaya segitu. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 52 mV. Coba kembali lagi ke sini, stabil di 21, sekian watt. Tes ke ponsel Oppo A3X Super VOOC 45 watt, saya hubungkan lewat jalur USB-A dengan kabel dari brand Robot. Kita lihat ini animasinya, start dari baterai 9%. Tidak ada notifikasi VOOC atau Super VOOC ya. Coba kita cek dari sisi sini, cuma ada tulisan charging saja, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi DC yang aktif dengan seluruh daya 4,9 volt kali 1,9 ampere sama dengan 9,8 watt atau standar charging yang aktif. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 27 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 9,8 watt. Tes ke ponsel Oppo A3X Super VOOC 45 watt, saya hubungkan dengan pull-in kabel. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Sebentar, masih loading animasinya. Start dari baterai 9%. Kita cek dari sisi tulisan fast charging yang aktif, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,5 watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 41 mV. Coba kembali lagi ke sini, daya stabil di 13,5 watt. Tes ke ponsel Oppo A3X yang support Super VOOC 45 watt, saya kombinasikan dengan kabel sakti dari brand On Prime. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 9%, Super VOOC 45 watt aktif, ada desimalnya, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 9 volt kali 3,1 ampere sama dengan 28 watt. Ini saya suka, dia membatasi diri pada ampere sekitar di area 3 ampere, sehingga dayanya stabil. Saya suka seperti ini.
walaupun dibatasi. Sekali lagi ya, beda orang beda kesukaan. Kalau saya suka seperti ini karena hasilnya stabil. Saya masuk ke menu Ripple, lumayan tinggi ya nilai Ripple-nya, tapi masih wajar, masih normal. Saya pause raca, menghasilkan nilai VPP 132 mV. Coba kembali lagi ke sini, masih stabil di 24,8 watt. Saya suka ini. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat tandanya sudah tercharging. Biarkan ponselnya standby. Sementara charging yang aktif ya. Lihat ini 12% baterainya. Kemudian kita cek dari sisi USB Data Receiver DC yang aktif. Dengan struk daya 5 volt kali 1, sekian ampere sama dengan 8,5 watt atau anggap standar charging yang aktif. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak. Sebentar, ini Ripple-nya turun karena tadi efek dari ponsel sebelumnya ya. Lihat, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 37 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 8, sekian watt. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan lewat built-in kabel. Ini saya buat mode ponsel mati karena untuk melihat ada desimalnya atau tidak. Start dari baterai 12%, sementara indikator yang muncul charging biasa. Lihat ini, dia sudah naik. Coba saya nyalakan lagi flash charging. Biarkan ponselnya layarnya mati ya. PPS yang aktif dengan struk daya 8,9 volt kali 4,7 sama dengan 42 watt. Nah, ini kalau menurut saya flash chargingnya aktif karena dayanya ya segini besarnya. Ini sama seperti dengan menggunakan kabel charger plus adapter charger bahan ya, segini dayanya sama plug. Dari sisi sini sudah, saya masuk ke menu Ripple. Saya cek Ripple-nya dahulu, saya pause cara acak. Sangat kecil Ripple-nya, cuma 24 mV. Coba kembali lagi ke sini, saya nyalakan ponselnya untuk melihat ada desimalnya atau tidak. Lihat ini, ponselnya sudah nyala, start dari baterai 14%, flash charging aktif. Kita lihat ini ada desimalnya atau tidak. Nah, muncul ya desimalnya dengan jalur built-in kabel. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan dengan kombinasi kabel sakti, sudah terhubung ya. Ini saya buat mode ponsel nyala saja dan saya pastikan perkiraan nanti ketika dayanya di atas 18 watt ya mestinya flash chargingnya aktif dan ada desimalnya, kan kira-kira seperti itu ya. Lihat ini PD 3.0 yang aktif dengan struk daya 8,4 volt kali 3,1 ampere sama dengan 26 watt, dibatasi dayanya. Sehingga tidak mungkin car charger ini tidak mungkin bisa drop karena ada batasannya lewat port USB-C. Flash charging aktif ya. Perkiraan saya ada desimalnya, tidak perlu dicek lagi. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 28 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 27, sekian watt. Tes ke ponsel iQOO Neo 10 yang support flash charging 102 watt atau hypercharging lah ya. Lihat, saya hubungkan lewat jalur USB-A. Start dari baterai 10%. Tidak ada desimalnya, flash chargingnya pun tidak aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Data Receiver DC yang aktif, berubah menjadi flash charging. Lihat ini. Kita cek kembali lagi ke sini, DC yang aktif dengan struk daya 7,4 volt kali 3 ampere. Cukup bagus. Saya suka dengan iQOO ini. Kemampuan protokol isi daya cepatnya cukup bagus. Lihat, pada lewat jalur USB-A, dia support di atas 18 watt atau saya anggap jalan di supercharger di 22, sekian watt. Lihat ini. Kemudian saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, bahkan Ripple-nya sangat rendah. Jos ini mencapai 12 mV, sangat rendah. Kembali lagi ke sini, coba saya cek. Stabil di 21 watt atau 23 watt. Tes ke ponsel iQOO Neo 10 yang support flash charging 120 watt. Saya hubungkan lewat built-in kabel. Lihat ini, start dari baterai 11%. Indikatornya muncul masih charging saja ya. Lihat. Nah, seperti ini. Kemudian kita cek dari sisi USB Data Receiver sementara PD, nah PPS. Kalau PPS seperti ini coba saya nyalakan. Nah, flash charging, coba saya klik ini. Flash charging aktif, ada desimalnya. iQOO Neo 120 watt. Biarkan ponselnya standby. Kita cek ini. PPS yang aktif dengan struk daya 8 volt kali 4,8 ampere. Jajaran di 38 watt. Cukup bagus. Ini yang aktif PPS. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VPP 0, cuma 8 mV VPP-nya, sangat istimewa. Tes ke ponsel iQOO Neo 10 yang support flash charging 120 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kombinasi kabel sakti. Nah, lihat sudah saya masukkan ya. Start dari baterai 12%, flash charging aktif, ada desimalnya. Dengan kombinasi kabel sakti, biarkan
Ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Type-C DC yang aktif dengan seluruh daya 7,6 volt kali 3,1 ampere sama dengan 24,3 watt, dayanya stabil. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 15 mV. Coba kembali lagi ke sini, sekali lagi dayanya stabil di 24, sekian watt, ampernya 3,1 ampere. Tes speed charging QuickTech 10 car charger ini ke ponsel iQOO Neo 10 yang support flash charging 120 watt. Nanti akan saya hubungkan, sebentar saya jelaskan dahulu sistem baterai yang ada pada ponsel ini. Nanti start dari baterai 14%, secara mAh 980 mAh, atau saya buatkan start dari baterai 1000 mAh ya. Tingkat kesehatan baterai good, jenis baterai polimer, kapasitas baterai maksimalnya 7000 mAh. Saya hubungkan sekarang. Start dari baterai 14%, timernya saya nyalakan sekarang. Karena yang saya kejar adalah speed chargingnya, jadi saya buat mode ponsel mati. Sebentar, nah ini lihat dia ya, flash chargingnya aktif. Coba saya tekan ini, nah flash charging aktif, ada desimalnya. Kemudian saya matikan ponselnya karena yang saya kejar adalah speed chargingnya. Nah ini timernya sudah nyala. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Lihat dalam menit ke 1 menit lebih 15 detik ya. Dari sisi wattmeter yang ada di QuickTech ini, dia sudah jalan di 41 watt. Pertama kali colok anggap dayanya segini, lihat ini di 41 watt. Nah 41 watt ya maksimalnya. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 31 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya. Lihat saya nyalakan, terisi 84%. Cukup bagus sekali. Ingat baterai kapasitas 7000 mAh. Kemudian tadi start dari baterai 1000 mAh ya. Kemudian kita cek dari sisi car chargernya, tersisa daya 29 watt, sekian. Kemudian kita cek dari sisi temperatur. Ini saya ada termogan seperti ini. Lihat ini saya termogan dari sisi car chargernya dahulu. Daya atau temperaturnya maksud saya 35 derajat Celcius. Jadi saya gerak-gerakkan. Nah, di sini mungkin area yang lumayan panas. Nah ini ya, di 34, hangat normal. Anggap hangat-hangat nasi rendang MBG ya. Lihat ini. Nah aman. Kemudian coba dari sisi ponselnya. Ponselnya kan minta 120 watt. Kalau cuma lihat ini ya, nyala. Nah ini lihat, ponsel minta 120 watt. Kalau cuma dikasih anggap sekitar 40 watt atau 50 ya pasti hangat normal. Kurang lebih sama temperaturnya kayak di car chargernya, hangat-hangat nasi rendang MBG. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 44 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi ponselnya dahulu. Lihat ini sudah terisi full 100%. Kemudian kita cek dari sisi wattmeter yang ada di QuickTech ini, tersisa daya 4,4 watt. Jadi saya stop sampai di sini. Jadi kesimpulannya QuickTech 10 car charger berdasarkan tes ke device BBK Group, secara total daya QuickTech ini support hingga 100 watt totalnya. Lalu ketika charging ke ponsel Oppo Reno yang support VOOC 2 volt, dia aktif. Ke ponsel Realme 9i yang support direct charging, dia juga aktif. Ke ponsel Oppo A3x yang support Super VOOC 40 watt, dia juga aktif dan ada desimalnya. Kemudian naik ke ponsel Vivo V40 Lite yang support flash charging 8 watt, dia juga aktif dan ada desimalnya. Yang paling bagus ini ke ponsel iQOO Neo 10 yang support flash charging 120 watt, dia juga aktif dan ada desimalnya. Dari sisi kemampuan speed charging juga cukup bagus sekali. Tadi ke ponsel iQOO Neo 10 ini kapasitas baterai 7000 mAh. Start dari baterai sekitar 1000 mAh, full charging hanya membutuhkan waktu ini 44 menit. Nah, berarti dalam waktu 44 menit mampu mengisi 6000 mAh dengan daya maksimal kurang lebih di area sekitar 40 wattan ya. Dengan temperatur baik dari sisi car chargernya maupun ponselnya hangat normal, rata-rata menunjukkan di bawah temperatur 40 derajat Celcius. Jadi secara keseluruhan performa dari QuickTech 10 car charger ini lebih dari cukup ya ketika digunakan untuk charging ke device BBK Group. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes adapter charger atau car charger QuickTech 10 ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli adapter charger atau car charger QuickTech 10 ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.